Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Di sini kita akan menjelaskan tentang keadaan di kampung kami, khususnya yaitu Desa Kelakeh, Kecamatan Panggilan, Kabupaten Tuban, di mana pada sore hari ini hujan turun cukup lebat sekali dengan intensitas yang lumayan. Seperti ini kita bisa lihat. Jadi hujan ini turunnya tadi menjelang asar. Hujan terus dan terus menerus, dan bahkan kemarin di desa kami untuk bagian yang wilayah utara itu sudah tergenang banjir. Air itu melompat dan menggenangi jalan. Itu berada di daerah sekitar masjid, sekitar balai desa, khususnya di Kelakeh sebelah utara. Dan ini berlanjut terjadi hujan lagi, teman-teman. Dan kalau hujan ini enggak segera reda, dalam tanda kutip, kok berlangsung cukup lama, bisa dipastikan Kelakeh yang sebelah utara akan terendam air lagi. Walaupun kemarin itu ada beberapa kabarnya, saya juga belum pernah melihat, cuma mendengar saja kabarnya ada beberapa atau mungkin dua lubang di Tanggul Persawahan sana yang jebol akibat banjir kemarin malam. Dan oleh karena itu bisa cepat surut ya, karena itu di sana ada tanggul yang jebol dua. Kalau enggak ada yang jebol mungkin surutnya agak lama. Dan ini ditambah lagi seperti ini. Tapi untuk hujannya itu enggak, alhamdulillah teman-teman, lebatnya lebat yang biasa saja, enggak dicampuri sama angin angin ataupun petir. Jadi bersyukur sekali kita, walaupun deras tapi derasnya itu beraturan, dan dalam tanda kutip tidak dibarengi dengan angin ataupun petir. Jadi suasana sore hari setiap hari udah berlangsung selama 3 atau 4 hari kemarin. Jadi setiap pagi itu cerah, menjelang siang mendung, sorenya hujan, dan seperti itu seterusnya. Dan nanti kita akan melihat apakah terjadi banjir lagi di Kelakeh Utara, mengingat curah hujan turun dengan cukup lebat. Ini adalah kondisi di depan rumah, teman-teman. Ternyata benar, ini adalah sungai yang berada di Kelakeh. Ternyata airnya sudah hampir naik ke jalan. Tapi untuk daerah yang datarannya lebih rendah, otomatis pasti akan terendam. Dan untuk yang sebelah selatan jembatan ini agak lumayan tinggi, jadi alhamdulillah aman. Tapi untuk yang sebelah utara yang mengarah ke masjid, balai desa, ataupun kita mau ke luar dari desa Kelakeh itu agak rendah. Jadi ketika hujan lebat biasanya akan terendam. Kita bisa lihat teman-teman di sana. Itu adalah jalan yang kita lewati setiap hari, setiap saat ketika kita mau kemanapun. Jalannya nggak kelihatan, direndam sama air. Kita bisa lihat. Ini adalah jalan yang setiap hari kita lalui. Kalau teman-teman hafal tempatnya, setelah kita melewati jembatan, otomatis jalan ini yang kita lewati. Dan kita nggak melihat ke kondisi yang di dekat masjid ataupun balai desa. Kabarnya juga sampai sana airnya,
tapi kita nggak melewati karena kondisi juga sudah malam hari, jadi kita nggak mau apa ya istilahnya terlalu ambil resiko. Nah, kita bisa lihat itu naik. Samping tadi adalah sungai dan airnya juga naik, sudah turun ke pemukiman warga. Kita bisa lihat teman-teman. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat teman-teman debit air. Nah, itu tadi yang sudah menyeberang ke perumahan warga. Untuk tanggulnya sudah hampir nggak mampu ataupun melebihi kapasitas. Ini warga sama mau mencoba lewat. Ada yang berani, ada yang enggak. Nah, kelihatannya mau kembali teman-teman. Karena emang jalan sudah nggak kelihatan. Ya walaupun kalau roda masih bisa sih, nggak tenggelam sepenuhnya. Tapi kalau yang ragu ya lebih baik nggak lewat. Karena jalan memang sudah nggak terlihat. Jadi kita akan sulit membedakan mana yang jalan, mana yang selokan. Daripada nanti jatuh kan lebih baik kembali aja. Ternyata kembali teman-teman, nggak jadi lewat. Cari aman, itu lebih baik. Nah, untuk daerah sini teman-teman memang setiap tahun menjadi langganan banjir. Sebab selain daerah sini juga daerah aliran sungai, untuk permukaannya emang lebih rendah dibandingkan yang Klankes sebelah selatan, lebih nanjak. Jadi kalau musim penghujan, hujan deras, pokoknya daerah wilayah sini itu sering terjadi banjir seperti ini. Dan unik teman-teman, untuk daerah Klankes itu kalau kita bercerita 5 tahun ke belakang itu seperti ini. Kalau kita musim penghujan pasti kita kebanjiran. Tapi kalau musim kemarau kita kekeringan. Seperti itu teman-teman. Jadi unik. Ketika musim hujan kita kebanjiran, tapi ketika musim kemarau kita kekeringan. Dan seringkali untuk pasokan minum ataupun mandi biasanya kita dapat kiriman dari mobil-mobil BPBD ataupun sejenisnya. Apalagi kalau musim apa ya menjelang pilihan itu kita mendapatkan kiriman dari beberapa caleg-caleg. Karena emang seperti itu teman-teman kondisi kita. Kalau musim penghujan kebanjiran dan kalau musim kemarau kita kekeringan. Oke teman-teman, kita akan mencoba melihat kondisi setelah banjir semalam. Dan airnya sudah surut, jadi kita ingin melihat kondisi dari lokasi sekitar yang kemarin terendam air. Nah, kita kemarin memvideo di jembatan itu kemarin teman-teman yang sudah terlihat. Kita berhenti di sana. Ini jembatan tadi malam di mana kita merekam video. Airnya sudah agak surutan teman-teman. Nah, ini kemarin sisa-sisa banjir airnya masih walaupun sudah agak surut. Nah, ini jalan yang kemarin nggak kelihatan jalannya. Masih tersisa lumpur-lumpur sedikit. Sisa dari banjir tadi malam. Oke, kita akan melihat yang katanya ada tanggul yang jebol. Kita akan melihat di sana di persawahan teman-teman. Oke, inilah kondisi sungai yang mengalir. Kita bisa lihat kondisi rumputan yang agak doyong. Mungkin tadi malam ini juga
airnya melompat ke persawahan warga sehingga bisa dilihat sisa-sisa lewatan air. Dan ini teman-teman, pasir ataupun huruk yang dibuat oleh warga juga ada yang turun ke persawahan karena ya tadi debit air dari sungai meluap dan melewati tanggul ataupun galeng-galeng warga. Bisa lihat teman-teman, tadi malam mungkin ini dialiri atau dibuat lewat oleh air. Oke, kita akan melihat tanggul yang jebol. Untuk tanggul-tanggul sini walaupun yang belum jebol itu kondisinya mengkhawatirkan teman. Sudah retak-retak mungkin karena kemarin musim kemarau, sekarang langsung hujan, jadi istilahnya apa ya, sama mengkap seperti itu teman-teman. Nah ini tanggul yang jebol, bisa lihat sampah-sampah dari sungai masuk di persawahan milik warga dan lumpur-lumpur juga masuk di sini. Mungkin gini aliran sungai. Alhamdulillah ada apa ya? Kalau enggak ada yang jebol, mungkin surutnya agak lamaan untuk yang ada di Pungkungan tadi. Tapi karena di sini ada yang jebol sehingga ya seperti ini. Sehingga untuk Pungkungan aman, tapi untuk persawahan warga sini akhirnya banyak lumpur yang masuk ke sawah mereka. Oke teman-teman, kita akan melihat kondisi persawahan yang dilalui oleh arus air tadi malam. Kita bisa melihat sampah-sampah ataupun endapan-endapan pasir yang memasuki warga sini teman-teman. Itu katanya untuk yang di sebelah timur itu ada hal yang sedikit membuat kita ketawa teman-teman, dimana kan kemarin bekas tanaman jagung itu enggak dipotong enggak sampai akarnya, jadi ada pohon-pohon jagung yang masih tertancap tapi masih ada, itu ternyata sama dibuat sambong untuk sampah. Jadi kesannya ada pohon sampah di sini teman-teman, karena pohon sisa-sisa jagung yang belum dibabat habis itu membuat sampah-sampah plastik menjadi berhenti dan menutupi pohon tersebut. Jadi kalau kita lihat sekilas itu ada tanaman sampah karena banyak sekali pohon-pohon jagung yang belum ditebang rata itu dibuat sembong ataupun dibuat berhenti untuk sama. Kita bisa lihat teman-teman, ada pohon tapi nggak ada buah ataupun daunnya, yang ada adalah sampah yang berhenti karena terhalang oleh pohon tersebut. Kita bisa lihat teman-teman, sampah plastik banyak sekali yang akhirnya berhenti di pohon-pohon ini. Itu teman-teman, yang kedua tanggul yang jebol. Jadi lokasinya ini masih satu persawah milik satu orang teman-teman, tapi tanggulnya jebol 2. Dan kita bisa lihat endapan pasir di sini juga lewat. Nah, mungkin arus air kemarin tadi malam juga kurang lebih ya kita bisa gambarkan sendiri kalau melihat kondisi ini lewat
seperti lautan mungkin tadi malam. Nah, sampah-sampah akhirnya masuk di persawahan warga. Nah, mungkin ini arus tadi malam. Gambarnya seperti ini, melewati sini juga ke arah timur. Banyak sampah. Nah, ini juga di pohon yang masih belum panen pun itu dibuat berhenti ataupun di stopan untuk sampah-sampah plastik yang ada di sini. Nah, sampah semua. Selain suket juga ada sampah-sampah yang berhenti di jagung-jagung. Bahkan ini bisa membuat roboh jagung-jagung yang belum ada isinya, teman-teman. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya bisa berkembang lebih baik lagi dengan cara disebarluaskan, dengan cara share, like, komen, dan tentunya jangan lupa di subscribe agar channel ini semakin berkembang dan giat lagi untuk mengupload video-video kedepannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.